setelah semua cerita ini, setelah posisi RP, setelah Jokowi Gibran dipecat, setelah Hasto terbukti batal ditahan oleh KPK, dan nampak ada juga pergeseran di Pati TNI, orang-orang dekat Jokowi digeser, diposisikan di tempat yang kurang strategis. Nampaknya ini sudah cukup bukti bahwa Presiden Prabowo sudah siap untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini lagi viral sekali video Mbak Puan Maharani yang gerak bibirnya itu mudah sekali dibaca, bahwa ternyata ada pesan dari Presiden Prabowo yang intinya kira-kira Presiden Prabowo minta ketemu langsung dengan mamah, kata Mbak Puan Maharani. Dan setelah saya cek, ternyata video ini sebenarnya adalah potongan. Cerita aslinya sebenarnya itu kan Pak Sidarto Danusubroto bersalaman dengan Ibu Megawati awalnya, dan kemudian menitipkan pesan bahwa Presiden ingin bertemu dengan Ibu Megawati secara langsung, mengucapkan selamat hari ulang tahun dan juga ingin ketemu secara langsung. Tapi karena situasinya nampak agak rame dan kemudian Ibu Megawati kurang dengar ucapan dari Pak Sidarto Danusubroto ini, makanya kemudian Mbak Puan Maharani mengulangi kalimat yang disampaikan oleh Pak Sidarto Danusubroto, dan pesan ini kemudian menjadi masuk akal disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Pak Sidarto, karena Pak Sidarto ini adalah tokoh senior di PDI Perjuangan, dan kemarin ketika HUT PDI Perjuangan yang ke-52, Pak Sidarto mendapatkan tumpeng yang pertama. Jadi nampaknya pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sudah direspon dengan baik oleh Ibu Megawati, sudah diiyakan, dan menurut berita pengakuan dari Pak Sidarto juga diiyakan, dan dari simbol tumpeng yang diberikan kepada Pak Sidarto itu menunjukkan rasa terima kasih atau konfirmasi Ibu Megawati siap atau bersedia untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Dan setelah isu ini, video ini viral di mana-mana, semua pihak kemudian berbicara terkait rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati yang sebenarnya secara persiapan sudah begitu matang sejak tahun lalu. Karena setahu saya di bulan September 2024 sudah ada upaya pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo waktu itu, dan kedua perwakilan ini sudah sering ketemu, sudah sering rapat, sudah menyusun rencana-rencana dan kesepakatan waktu itu, dan bahkan saya meyakini bahwa pertemuannya hanya tinggal hitungan hari sebelum pelantikan Presiden Prabowo. Tapi ternyata tidak terlaksana gitu ya, tidak terlaksana bahkan sampai pelantikan. Setelah pelantikan sampai sekarang pun masih juga belum ketemu. Padahal keinginan Presiden Prabowo untuk bertemu dengan Ibu Megawati itu sangat luar biasa tinggi sekali, sudah sangat ditunggu-tunggu gitu. Dan bahkan saya sempat melihat satu rekaman video yang tidak ada di media, satu rekaman internal di DPR terkait ucapan Presiden Prabowo kepada Mbak Puan Maharani setelah dilantik. Jadi Presiden Prabowo ketika menyalami Mbak Puan itu ada videonya dan terdengar jelas sekali. Presiden bilang bahwa, bilang Ibu kepada Mbak Puan, kita akan menyesuaikan. Kita tunggu, katanya. Jadi waktu itu tuh Presiden Prabowo ingin segera mengumumkan nama-nama menteri di Kabinet Merah Putihnya, tapi masih menunggu Ibu Megawati. Karena ada beberapa orang nama atau kader PDI Perjuangan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo untuk menjadi menteri, tapi kemudian masih menunggu konfirmasi atau izin dari Ibu Megawati. Jadi waktu itu disampaikan kepada Mbak Puan, bilang Ibu kita akan menyesuaikan. Jadi ya meskipun sudah ada banyak orang sekali dipanggil ke Kertanegara oleh Presiden Prabowo sebagai calon menteri, tapi waktu itu masih ada beberapa nama yang akan disesuaikan. Tapi ternyata Ibu Megawati sampai malamnya tidak kunjung memberikan respon, sehingga beberapa orang kader PDI Perjuangan batal menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Jadi ya setelah itu tidak ada kabarnya lagi, dan saya kemudian merasa bahwa ini ada yang janggal sekali. Kenapa Ibu Mega tidak ketemu gitu ya? Meskipun sudah dilantik juga nggak ketemu sampai sekarang gitu. Dan setelah melihat situasi politik tanah air terakhir setelah Pilkada 2024, nampaknya kita harus memahami kenapa Ibu Megawati masih belum juga bertemu dengan Presiden Prabowo. Karena bagaimanapun Presiden dan Wakil Presiden ini satu paket, nggak bisa dipisahkan.
Prabowo dan Gibran masalahnya gitu ya. Seandainya wakilnya bukan Gibran, mungkin sudah terjadi pertemuan sebelum pelantikan. Tapi ini ada Gibrannya di sana dan kental sekali intervensi bapaknya gitu ya. Dan Ibu Megawati masih menunggu Presiden Prabowo ini merdeka dan bebas tanpa intervensi siapapun. Dan karena kalau ngelihat kita beberapa kejadian sebelumnya kan kayaknya Presiden Prabowo masih kayak diatur-atur oleh Pak Jokowi atau orang tuanya Gibran gitu. Jadi Ibu Megawati masih menunggu kesaktian Pak Jokowi luntur atau ditantangin gitu ya. Udahlah keluarin semua kesaktianmu gitu kan. Seolah-olah kan bilang seperti itu dan terbukti gitu. Di pilkada Pak Jokowi kan wah petantang-petenteng, rekom di Jateng, rekom di Jakarta gitu ya. Semua calon-calon, nggak semua sih, banyak sekali calon-calon datang ke rumah Pak Jokowi itu kan menunjukkan power dan kekuatannya. Ya meskipun nggak semuanya menang sih. Nggak semua orang yang kemudian datang ke Pak Jokowi itu bisa menang, dan nggak semua yang di-endorse kemudian bisa menang seperti halnya Ridwan Kamil di Jakarta. Jadi ya Ibu Megawati masih menunggu semua atraksi politik yang dilakukan, yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Jokowi di 2024 lalu. Karena masih ada pilkada dan Ibu Megawati nggak mau ketemu dengan Presiden Prabowo di tengah tekanan atau intervensi atau pesan-pesan dari Pak Jokowi kepada Prabowo Subianto. Makanya nggak kunjung bertemu meskipun komunikasi sudah terjalin lewat HP atau lewat perwakilannya. Dan terbukti setelah itu masih juga Ibu Megawati diganggu dengan isu-isu atau banner ketua umum ilegal dan sebagainya, itu dicurigai dilakukan oleh kubu Jokowi. Jadi orang-orang yang selama ini menjadi pendukung Jokowi itu coba mengganggu Ibu Megawati sampai yang terakhir kemarin kemudian terkonfirmasi lewat Effendi Simbolon, ini kader PDI Perjuangan yang sudah dipecat. Dan setelah bertemu dengan Pak Jokowi di Solo, Effendi Simbolon tiba-tiba mengatakan bahwa Ibu Megawati harus mundur gara-gara Hasto menjadi tersangka, dan itu Ibu Megawati juga harus ikut bertanggung jawab katanya karena Pak Hasto sudah menjadi tersangka. Jadi ya seandainya pertemuan antara Ibu Mega dengan Presiden Prabowo terlaksana sebelum pelantikan atau beberapa hari setelah pelantikan, maka posisi PDI Perjuangan tidak akan terlalu kuat seperti saat ini karena masih ada intervensi dan kekuatan Pak Jokowi itu sangat dominan sekali di sana gitu. Jadi makanya kemudian Ibu Megawati masih menunggu sampai kemudian semua atraksi selesai, semua yang dilakukan oleh Pak Jokowi selesai, barulah setelah itu kemudian Ibu Megawati akan bertemu tanpa intervensi atau tanpa cawe-cawe dari Pak Jokowi, sehingga pertemuan antara Ibu Mega dengan Presiden Prabowo nantinya benar-benar pertemuan antara dua ketua umum partai, pertemuan antara presiden dan ex-presiden sebelumnya. Dan kita bisa sama-sama saksikan hari ini kalau Ibu Megawati bertemu dengan Presiden Prabowo nanti, semua atraksi politik sudah selesai. Tapi seandainya Ibu Megawati ketemu dengan Presiden Prabowo sebelum atau beberapa hari setelah pelantikan, maka nggak akan ada cerita pemecatan kepada Pak Jokowi dan Gibran gitu. Jadi kalau sekarang nampaknya sudah selesai, Jokowi dan Gibran sudah resmi dipecat, sehingga meskipun nanti Ibu Megawati ketemu dengan Presiden Prabowo, statusnya sudah jelas. Mereka tidak ada hubungan dengan Jokowi ataupun Gibran, karena pertemuan ini hanya pertemuan antara presiden, antara ketua umum partai dengan ketua umum partai yang lain. Dan sekarang nampaknya setelah semua atraksi politik dan kemudian muncul OSISI RP yang menyebut bahwa Jokowi adalah tokoh terkorup dunia, dan kemudian terbukti juga tidak terlalu laku di Jakarta dengan mengendorse Ridwan Kamil dan ternyata kalah, itu kan menunjukkan bahwa pamor atau pesona Pak Jokowi sudah mulai meredup. Sehingga dengan begitu Presiden Prabowo ketika bertemu dengan Ibu Megawati nantinya benar-benar tidak ada nuansa sama sekali soal Gibran ataupun Jokowi. Dan itu juga yang diharapkan oleh Ibu Megawati, karena ya persiapan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo nantinya ini nampaknya sudah lebih matang dibandingkan bulan September lalu. Karena Presiden Prabowo kemarin juga sudah memutasi banyak sekali anggota TNI, terutama orang-orang dekat Jokowi yang digeser atau tidak ditempatkan di posisi strategis. Dan itu menjadi satu tanda bahwa Presiden Prabowo sudah mulai membangun satu kekuatan dan konsolidasi untuk berdiri sendiri tanpa intervensi siapapun, termasuk Wapres, termasuk mantan Presiden sebelumnya. Dan setelah itu juga ada peristiwa
Pak Hasto menjadi tersangka dan nampak akan segera ditahan langsung setelah dipanggil oleh KPK dan kemudian ternyata batal. Jadi kalau setelah semua cerita ini, setelah posisi RP, setelah Jokowi Gibran dipecat, setelah Hasto terbukti batal ditahan oleh KPK dan nampak ada juga pergeseran di Pati TNI, orang-orang dekat Jokowi digeser, diposisikan di tempat yang kurang strategis. Nampaknya ini sudah cukup bukti bahwa Presiden Prabowo sudah siap untuk bertemu dengan Ibu Megawati, untuk bertemu sebagai presiden dan mantan presiden Ibu Megawati. Dan itu akan menjadi satu pertemuan yang bebas intervensi dan tidak ada pengaruh Pak Jokowi lagi. Dan dalam prediksi saya, ini saya nggak tahu benar atau enggak, tapi dalam prediksi saya kalau sudah seperti ini, seharusnya pertemuan bisa dilakukan kapanpun, tapi namanya politik itu perlu sekali momentum, perlu sekali cerita atau narasi, sehingga dalam prediksi saya, pertemuan antara Ibu Mega dengan Prabowo akan dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Jadinya nanti pertemuan suci di bulan suci karena politik itu suci dan kemudian bebas intervensi atau pengkhianatan dari siapapun. Mungkin nanti ceritanya akan seperti itu, dan setelah itu gitu ya, setelah pertemuan dengan Ibu Megawati atau sebelum pertemuan dengan Ibu Mega Prabowo, mungkin Kapolrinya juga sudah diganti. Kayaknya kok diganti sebelum pertemuan ya, sebelum bulan Maret, supaya pertemuannya semakin meyakinkan dan bebas dari bau-bau Jokowi. Ya karena bagaimanapun Pak Kapolri yang sekarang itu kan memang dilantik di eranya Jokowi, dan Presiden Prabowo sebagai presiden yang baru seharusnya bisa melantik Kapolri yang baru. Dan ketika itu terjadi, maka pertemuan antara keduanya benar-benar pertemuan yang sangat-sangat sesuai dengan keinginan Ibu Megawati, yakni pertemuan dua ketum partai dan dua presiden Indonesia saja, tanpa orang-orang lain di belakangnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.